Campur sari itu kalau menurut saya untuk era sekarang itu lebih mudah difahami karena udah mulai banyak yang bahasanya itu dicampur dengan bahasa Indonesia. Namanya juga campur sari ya, dicampur. Musiknya juga bisa dikoploin, bisa dicampur sari natural banget, juga bisa di akustik. Cuman kalau akustik lebih jarang, lebih banyak itu koplo. Jadi orang-orang sekarang itu lebih gampang menangkapnya itu dengan musik-musik yang bisa buat joget, goyang gitu. Karena pandemi sih. Jadi pandemi membuat saya di rumah gabut, akhirnya mengulas sebuah kejadian yang dulu-dulu, ya kan? Luka-luka yang dimana lama. saya dulu pernah disakitin, saya tulis, ceritanya gini. Yang dimana saya pernah menemukan sebuah rasa cinta yang membuat bahagia, saya tulis gitu. Di situ memang nangis banget nulisnya. Ini cewek sama apa beda nih? Beda. Beda session. Buaya juga. Satu perempuan, satu lagu, Mas Dimas Haka ini kan luar biasa. Oke, selamat datang teman-teman Tribuners di Tribun Corner. Kali ini kita kedatangan tamu penyanyi campur sari muda. Ada Mas Dimas Haka. Halo Mas. Halo Mas Bayu. Gimana kabar, baik? Aman? Alhamdulillah baik. Mas Api. Apa kabar? Api. Saya mau. Oke, jadi Mas Dimas ini membawakan lagu campur sari yang sekarang 2 tahun ini lagi ngetren, ya nggak Mas ya? Iya, musik ambiar. Musik ambiar. Mas Dimas Haka. Hakanya apa Mas? Haka itu nama saya dan nama bapak saya. Apa tuh? Jadi H itu nama saya, K-nya itu nama bapak saya. Jadi inisial nama depan bapak dan nama saya. Oke. Gitu. Jadi campur sari, kenapa musiknya campur sari? Mukanya masih muda, kenapa nggak pop, elektro? Oke, mungkin yang pertama dari awal saya suka lagu dangdut, musik dangdut. Saya juga suka musik-musik Pak Didi Kempot. Nah, terus di situ saya juga ingin berkarya yang dimana coba mengikuti yang lagi rame nih, pasar gitu. Ngikutin pasar, coba-coba menciptakan lagu Jawa dan akhirnya keterima di label deh gitu. Oke. Sudah punya 2 single. Apa judulnya? Arjo Sari Dadi Saksi, Karangkates Temu Kangen. Oke, boleh cerita mungkin 2 single itu ngomongin apa sih? Oke, kalau Arjo Sari sendiri itu diambil dari cerita pribadi saya sendiri, yang dimana sebuah percintaan yang selalu dikhianati dan dibohongi gitu, diselingkuhin. Ambiar banget. Iya. Jadi ceritanya kenapa aku mengambil Arjo Sari itu karena Arjo Sari sendiri itu adalah tempat saya yang dimana saya selalu diantar untuk pergi keluar kota, dan di situ ini juga buat contoh buat teman-teman semuanya yang ada di rumah ya. Jangan pernah download WhatsApp. Apa? WhatsApp. Apa tuh? Yang buat nyadap WhatsApp. Nah, jangan pernah download itu kalau hubungan kalian mau awet. Jadi awalnya dari situ aku taunya aku sadap nih, aku pas diantar, pas naik bis ada tuh sadapan masuk. Kelunting gitu, baru bis mau jalan, aku turun, aku selidikin. Aku ikutin tuh. Nah, cerita realnya seperti itu. Itu pengalaman pribadi banget, makanya aku coba luangkan ke dalam lagu. Ini buat perempuan-perempuan yang posesif sama cowok, jangan diikutin ya. Jangan ikutin, jangan pernah download aplikasi penyadap. Kalau mau hubungan awet, ya istilahnya percaya aja. Oke, itu lagu ditulisnya kapan tuh? Ditulisnya udah lama sih Mas, sekitar bulan Juni 2019. 2019. Ya. Kejadiannya luka itu tahun 2009 itu juga. Tahun yang sama. Langsung jadi aku itu sempat punya gambaran ini kalau misalkan diceritakan ditulis dalam lagu gitu, kayaknya bagus nih aku itu. Aku mulai sharing sama songwriterku yang bernama Mas Doni Mendol juga, itu aku sharing sama dia, Mas gimana ini kalau misalkan tema lagunya seperti ini. Boleh juga tuh, akhirnya kita berpikir berdua, kita luapkan ke dalam lagu. Seperti itu. Galau jadi karya guys, jadi iya. Jadi lagu yang viral juga nih. Betul. Terus kemudian yang kedua adalah Karangkates Temu Kangen. Nah. Jadi Karangkates Temu Kangen itu melibatkan 2 nama kota, yaitu
Kota Malang dan Kota Blitar. Kenapa Karangkates Temukangan? Dan Karangkates itu adalah sebuah nama bendungan yang di tengah-tengah Kota Malang dan Kota Blitar. Tempat ketemu kangen gitu. Jadi di situ adalah tempat para remaja, pemuda-pemudi untuk berkumpul di situ, dan dua sejoli itu berkumpul di situ, bertemu di situ untuk temu kangen. Ya, Cita pribadi juga sering di situ atau enggak? Beberapa. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kenapa dibilang banyak keyakinan, ada di lirik yang beda keyakinan gitu, karena di dua pasangan tersebut itu beda agama juga. Oke, jadi tetap tentang percintaan yang galau-galau juga tetap dan ya. mempertahankan gimana caranya dapat restu dari orang tua karena perbedaan keyakinan itu tadi. Oke. Selain karena tadi ngefans sama Pak Deddy Kempot, kemudian juga ngikutin pasar sekarang Campur Sari, ada mungkin alasan tersendiri kenapa kamu milih Campur Sari untuk sebagai genre kamu berkarya? Apa emang sebenarnya sudah dari lama terinfluence kah sama keluarga lagu-lagu Campur Sari, atau emang ngerasa suaranya itu cocoknya di Campur Sari? Karena pernah mencoba di dangdut, ikut kompetisi gitu, audisi, dan saya mempelajari, dangdut itu memang sangat susah untuk dipelajari karena cengkoknya kita harus benar-benar punya teknik dan skill. Nah, karena di lagu Ambyar ini kita lebih bertema pop, dut, dan musik ambyar, jadi lebih sedikit tantangannya untuk mengolah sebuah nada ataupun lagu gitu. Seperti itu. Dan karena musik-musik ambyar itu kan lebih ke cerita realistis kehidupan yang nyata dituangkan gitu. Kebanyakan lagu-lagu ambyar seperti itu. Ini udah single ketiga juga ya? Iya. Besok hari Jumat mau produksi video klip yang single ketiga. Termasuk yang cukup produktif juga ya? Apa mungkin kenapa semua dirilisnya dengan waktu berdekatan, kemudian sudah karya banyak? Apa emang punya banyak yang ingin dituangkan kah? Atau emang ingin punya banyak tabungan lagu? Karena memang banyak tabungan lagu, juga banyak stok karya yang harus ditunjukkan kepada pemirsa, kepada masyarakat semuanya, semoga bisa terhibur gitu. Apa sudah dari tahun lalu kan sudah dipersiapkan semua lagu ini karena pandemi ketunda, atau emang baru-baru sekarang aja udah siap semuanya? Karena pandemi sih. Jadi pandemi membuat saya di rumah gabut, akhirnya mengulas sebuah kejadian yang dulu-dulu, ya kan? Luka-luka yang dimana lama. saya dulu pernah disakitin, saya tulis, ceritanya gini. Yang dimana saya pernah menemukan sebuah rasa cinta yang membuat bahagia, saya tulis gitu. Ya karena pandemi sih yang membuat saya untuk menyetok lagu, dan stoknya lumayan, alhamdulillah banyak. Kalau kita ngomongin soal lagu industri, Dimas, kan kita tahu banyak nih yang campur sari solois pria udah banyak. lebih dulu gitu. Seberapa siap kamu bersaing dengan mereka kemudian nantinya? Kalau saya siap bersaing ya karena di pasar industri musik itu penipuannya beda-beda, jadi tetap yakin aja bahwasanya pasti akan ada masanya. Yang penting kita tetap terus berkarya, semangat, jangan pernah minder, dan terus belajar. Oke, mungkin boleh dikasih tahu buat para Tribuners, apa sih ciri khas kamu dibanding solois campur sari yang sudah ada? Kamu bisa menjual, aku punya ini loh, lagu aku seperti ini loh, lebih realistis kah atau seperti apa? Kalau dari karya sendiri lebih realistis. Saya juga meriset nih, mengambil dari beberapa cerita teman-teman saya yang dimana umumnya yang banyak kejadian di dalam percintaan itu seperti apa, itu saya tuangkan dalam lagu. Jadi dari semua lagu saya itu, selain dari saya pribadi, saya juga meriset kepada teman-teman saya ataupun teman-teman yang lain gitu. Saya tanya, gimana sih kisah percintaan kamu? Jadi sekiranya gimana caranya karya saya bisa mewakili story teman-teman yang menyaksikan. Gitu. Ketika nulis lagu terus kemudian ngebawain lagi, sempat ada pengalaman nangis nggak sih, kayak aduh ini luka lama dalam banget, sempat ada kayak gitu nggak sih? Di acting yang kedua sih, bukan acting, memang harus nangis lagu itu. Di lagu kedua itu yang dimana karena memang sayang banget, ceritanya itu kita sama-sama sayang, jadi sama-sama doakan dengan beda keyakinan itu tadi, mempertahankan gimana caranya hubungan tetap bertahan. Di situ memang nangis banget nulisnya. Ini cewek sama apa beda nih? Beda. Beda session. Buaya juga. Satu perempuan, satu lagu, Mas Dimas Haka ini kan luar biasa. Tapi lebih seringnya disakiti, Mas. Ya.
memang kayaknya tamang-tamang disakiti oleh wanita. Tapi Mas Dimas gimana setelah meluncurkan 2 single sambutan dari para pecinta musik Indonesia, khususnya yang campur sari lagi ngetren sekarang, udah dapat sambutan positif kah atau seperti yang DM ke kamu? Alhamdulillah justifikasinya udah mulai dirasakan, saya rasakan justifikasinya mulai dari yang pertama follower, terus ada yang DM juga, teman-teman dari berbagai kota juga yang memberikan komentar, saran, juga pendapat, juga mulai banyak teman-teman mulai dikenal juga di Malang, terus di Jawa Tengah juga mulai dikenal gitu. Oke, berarti udah mulai banyak manggung-manggung off air kah di kota-kota? Kalau off air udah mulai berjalan pelan-pelan, kemarin di Malang kota sendiri, terus coba bukan off air, kita promo sih Mas, masih promo. Kalau off airnya masih belum begitu off air, masih kita promo. Jadi di Temanggung kemarin, di Malang, sama di Jakarta. Di mana kemarin? Bogor ya? Ya di Sentul. Oh di Sentul. Ya. Oke. Sempet ikut ini nggak sih, dapat hype yang ketika sekarang kan di sosial media, di TikTok atau Instagram tuh viral kayak manggung bareng-bareng akustikan, kemudian penontonnya banyak. Itu sempat kayak ikut-ikutan nggak sih yang kayak di Jogja itu? Seperti atau sempat ngerasain kayak gitu nggak? Kalau untuk saya sendiri kayaknya belum sampai situ, karena musik ambiar itu kalau kita menikmatinya nggak pakai alunan yang gendak-gendak jos gitu, kayak kurang nikmat gitu. Jadi harus sambil goyang gitu. Kalau Dimas sendiri referensi musiknya kalau untuk bikin lagu banyak-banyak kan dengerin apa sih selain Pak Deddy Kempot? Mungkin ada Darboy Gang atau Mas Denny Caknan? Kalau referensi sih lebih banyak dari Pak Deddy Kempot. Referensinya mungkin dari konotasinya seperti apa nih lagunya gitu. Terus cara penyatuan liriknya seperti apa biar pendengarnya itu bisa langsung mengerti dan paham gitu, lebih dari ke Pak Deddy Kempot. Ini bisa buat mungkin pengetahuan buat Tribuners juga. Ini kalau campur saya itu emang ciri khas campur saya itu bahasa Jawanya aja, atau mungkin bisa diremix kah, atau mungkin koplonya kah, seperti apa nih mungkin Mas Dimas melihatnya? Campur sari itu kalau menurut saya untuk era sekarang itu lebih mudah difahami, karena udah mulai banyak yang bahasanya itu dicampur dengan bahasa Indonesia. Namanya juga campur sari, kan dicampur. Musiknya juga bisa dikoploin, bisa dicampur sari natural banget, juga bisa di akustik. Cuman kalau akustik lebih jarang, lebih banyak itu koplo. Jadi orang-orang sekarang itu lebih gampang menangkapnya itu dengan musik-musik yang bisa buat joget, goyang. Gitu. Iya. Oke. Termasuk Mas Dimas juga pintar joget ya? Kalau juga kebanyakan nonton itu dulu. Tapi kalau emang untuk seorang performers, seberapa percaya diri kan Mas Dimas untuk nanti kemudian mengajak penonton kayak berjoget, karena kan laki-laki kan nggak mungkin, takutnya nggak pedean atau seperti apa? Mungkin dari proses jam terbang sih Mas. Awal-awal sih memang kaku. Jadi ya gimana kita caranya bersama penonton, kita nggak cuma sekedar kita menghibur, tapi kita harus di situ bersinergi, kita harus teman nih. Jadi satu rasa, jadi kita senang-senang bareng, kita sedih bareng. Jadi kita bisa sampai nih, kita meluapkan sebuah karya, menyanyikan. Jadi seolah-olah kita menyanyikan mereka gitu. Oke, bener-bener. Ini sudah dengan 3 lagu. Udah yang ketiga udah rekaman? Yang ketiga sudah. Akhir bulan rilis. Akhir bulan rilis? Iya. Sudah dengan 3 karya, kemudian akan syuting video klip ketiganya. Emang di tahun ini mau diproduktifin banyak karya kah atau seperti apa Dimas? Keinginannya seperti itu. Semoga dengan memunculkan karya yang terbaru ini dapat justifikasi yang lebih. Jadi kita akan tetap menjadi percaya diri ke depannya nanti. Jadi selain itu juga banyak stok juga lagu. Berarti di rumah masih ada yang ditulis belum dimusikin kah atau masih ada lagu? Iya. Ada. Oh, termasuk yang benar-benar produktif dalam menulis lagu Mas Dimas. Bersama Mas Doni Mendol juga. Apa sih mungkin kayak
bukan rahasia sih, tapi apa yang ngedorong Mas Dimas itu sampai seproduktif ini? Yang mendorong saya seperti ini cita-cita. Cita-cita yang dimana saya tergambar oleh almarhumah kakak saya yang pernah ikut KDI. Jadi di situ aku tergugah, jadi pengen gimana caranya aku bisa melanjutkan cita-cita almarhumah kakak saya. Itu jadi penyanyi dangdut dulu. Oke. Mengawali karir kan nggak gitu mudah ya Mas ya gitu. Mungkin bisa cerita seperti apa sih perjuangan Mas Dimas sampai sekarang bisa punya single, kemudian gabung ke manajemen, terus akhirnya single juga banyak yang dengerin di YouTube dan Spotify gitu. Jadi sampai pencapaian seperti saat ini itu melalui proses yang dimana saya dulu pernah kerja di kuli bangunan. Itu yang memang bener real saya gambarkan di video klip yang single pertama. Oh, itu berarti kisah nyata ya? Kisah nyata. Jadi mulai kerja dari kerja bangunan, jadi montir, terus kerja di pabrikan, ngamen, dan sampai pada akhirnya aku ngamen bertemu Mas Doni Mendol itu tadi, yang notabene juga songwriter bersama saya, inspirasi semua lagu kita gitu. Oke. Akhirnya yang ngedorong Mas Dimas untuk lu nyanyi deh di Indonesia Musik itu Mas Doni Mendol itu? Iya, Mas Doni Mendol. Oh, Doni Mendol itu. Oke. Apa sebenarnya kamu nggak percaya diri buat ikut-ikut kompetisi atau apa? Kan yang tadi sempat nggak keterima kan? Itu setelah itu apa kamu langsung drop kah, nggak mau ikut lagi atau seperti apa? Jadi untuk menyudahi ikut kompetisi itu sebenarnya bukan untuk drop, enggak sih. Cuman lebih ke berpikir gimana caranya untuk memperbaiki kapasitas dan kualitas. Karena di KDI dulu itu kan benar-benar harus dangdut banget tuh. Memang harus talent yang pure dangdut gitu. Pembedaraan lagunya juga harus dangdut banget. Nah, di situ sebenarnya pengen ikut untuk audisi seperti itu, pengen dari dulu pengen. Karena ya itu tadi melanjutkan cita-cita almarhumah kakak saya. Dan akhirnya ya udahlah, aku sambil belajar, sambil aku nulis lagu, nggak taunya alhamdulillah keterima di label. Gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman semua udah lagunya udah banyak, udah ada 2 udah dirilis, udah banyak penontonnya. Oke Mas Jos. Berarti untuk di tahun ini proyek terdekatnya itu tadi single ketiga Di akhir bulan ini. Atau mungkin udah ada persiapan untuk tahun ini mini album kah atau album? Masih single sih Mas. Masih single aja. Masih single. Oke. Dengan kiblatnya adalah musik Pak D, almarhum Pak D Didi Kempot, terus kemudian sekarang beliau sudah tidak ada. Mas Dimas mungkin punya impian kah kayak pengen nih kolaborasikan atau setidaknya manggung bareng atau duet bareng salah satu penyanyi campursari di Indonesia? Kalau duet pasti ada keinginan ya bersama senior-senior yang udah mempopularitaskan lagu ambyar ini, musik ambyar itu pastinya pengen. Ya intinya pokoknya tetap melestarikan gimana musik campursari ambyar ini tetap digemari dan disukai oleh masyarakat, kayaknya gitu. Oke, kalau kita ngomong campursari kan ini di tahun 2020-2021 kan emang ngetren banget kayak Mas ya. Iya. Ini kita tahun 2022 masih panjang. Seberapa yakinkah Mas Dimas ini ngeliat kayak campursari masih tetap oke nih di 2022 nih, atau ya gambling aja lah kita, yang penting berkarya? Harus yakin. Harus yakin karena selama kita masih mau belajar dan kita mau berusaha, insya Allah pasti akan ada gift dari yang di atas sana. Oke. Apakah nanti Mas Dimas akan menyesuaikan lagi dengan tren-tren yang berikutnya atau tetap berpegang teguh pokoknya aku campursari, di Masaka adalah campursari? Iya, masih tetap konsisten dengan campursari untuk saat ini. Oke. Gimana supaya nanti teman-teman pendengar lagunya nggak anggap wah ini mah cuma ngikutin tren aja nih? Kalau untuk ngikutin tren nggak juga sih, karena dari dulu juga suka dari Pak Didi Kempot juga. Jadi inspirasi lebih banyak dari Pak Didi Kempot. Jadi dari dulu itu sempat sebelum ramenya ini nih, ramenya yang musik ambyar ini, aku sempat punya keinginan gimana caranya bisa punya lagu kayak Pak Didi Kempot. Nah, seperti itu. Jadi yang selama aku belum nulis itu, aku tulis kan selama itu kan nulis lagu pop Melayu gitu kan.
Jadi aku udah lama sebelum rame ini sekarang itu aku udah nulis lagu Jawa itu. Dari sekian banyak karyanya Pak Deddy Kempot, mungkin bisa ceritain apa yang paling menyentuh buat Dimas atau yang bikin Dimas jadi pengen berkarya seperti Pak Deddy Kempot tuh lagu yang apa dan kenapa? Kalau dari Pak Deddy Kempot itu perjuangannya, mulai dari lagu yang belum viral dulu sampai sekarang viral. Dia benar-benar konsisten, dia benar-benar kuat dan tangguh untuk melawan warna musik yang ada di Indonesia ini. Terus lagu dia yang benar-benar ngena banget ke saya itu ya Pamer Bojo. Oh, itu yang emang ledakan nama Pak Deddy Kempot ya di. Iya, Pamer Bojo itu benar-benar mewakili story saya itu. Oh, udah nikah jangan-jangan yang Enggak. Oh iya. Oh, betul. Oh, pantes. Jadi dia pamer bojo. Pamer bojo anyar ning storymu gitu. Wah, di story. Oke. Jadi lagu Pamer Bojo ini yang bikin Mas Dimas ini kayak gue juga harus berkarya kayak pada Deddy Kempot. Iya, betul. Makanya kan kenapa lagu-lagunya Pak Deddy Kempot itu selalu orang mudah mengerti dan orang bisa menikmati karena liriknya itu isinya realistis semua. Jadi kayak mewakili kehidupan orang gitu. Dan itu yang Mas Dimas terapkan. Yang penting liriknya realistis supaya tetap ngena ke orang. Betul. Apa mungkin juga mau bikin lirik-lirik yang simpel, kan Pamer Bojo juga simpel, terus kemudian ada apa sih namanya teriak-teriak isi listening pastinya tetap ke arah situ, ke isi listening, karena kita harus mempermudah penikmat musik untuk menikmati lagu tersebut gitu. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit gitu. Oke. Tapi Mas Dimas ini nggak sih, apa kayak terbuka nggak ketika nanti ada yang mengajak kolaborasi kemudian dibikin musik remix, musik yang lebih ke sekarang EDM, campur sari EDM, terbuka kah atau emang Mas Dimas maunya yang ya original campur sari aja? Kalau aku sih mengikuti kalau misalkan ada yang mengajak itu orang-orang yang mau nge-remake lagu saya gitu. Nge-remake atau mungkin ngajak kolaborasi juga. Kalau misalkan mau meremake nggak masalah, yang penting kan tetap karyanya itu dari saya gitu kan, dan bersama Mas Mendol gitu. Untuk kolaborasi juga nggak masalah, yang penting kan ke ranah untuk berkarya di dunia musik dan entertain. Okay. Kalau Mas Dimas ini berarti asli dari Malang. Dari Malang. Iya. Udah berapa lama di Jakarta ini? Di Jakarta jalan 5 bulan. 5 bulan. Iya. Okay. Berarti di single pertama itu udah mulai tinggal di Jakarta kah atau masih di Malang? Single pertama aku di Jakarta itu dadakan banget itu. Jadi kirim demo, keterima, terus take vokal, aku berangkat, nyampe Jakarta besoknya take vokal, dan next day-nya itu langsung video klip. Oh. Emang kayak ini ya, project Rojonggrang ya? Iya, Rojonggrang, betul banget. Cepet-cepet gitu. Sempat ini nggak? Sempat ngasain kaget nih kayak, waduh ternyata sepadat ini ya aktivitas dunia permusikan. Sempat kaget sih, tapi ya harus kita jalani dengan siap. Gitu ya, dunia entertain pasti banyak jadwal yang harus dijalani. Gitu. Sampai masuk di single kedua itu mungkin sepertinya prosesnya sama kayak tadi kah yang prosesnya cepet-cepet banget, diburu-buru, atau mungkin emang yang kedua ini udah mulai lebih enak, lebih ada. Kalau yang di single kedua lebih prepare nih, lebih prepare karena di situ juga featuring Dara Ayu juga yang lebih dahulu juga di dunia musik dangdut ambyar juga Dara Ayu tuh. Jadi lebih prepare lagi sih. Gimana kalau Dara Ayu chemistry kolaborasi tuh? Susah nggak sih? Sempat grogi gugup nggak sih? Kalau grogi pasti, karena dia cantik kan. Ada grogi karena cantik guys. Jadi kalau grogi pas actingnya pasti ada grogi, cuman dia bisa mengimbangi gitu, karena dia juga udah lebih duluan pengalaman dari saya. Terus actingnya dia juga bagus. Pas di single kedua itu kan kita berdua saling acting yang benar-benar nangis beneran. Gitu. Lagunya itu berarti kamu full yang nulis yang sama Dara Ayu atau Dara Ayu juga ikut? Yang nulis aku bersama Mas Mendol masih. Oke. Terus gitu. Mungkin dia ikut masukan kah buat musiknya ketika proses rekaman? Nggak ada sih. Nggak. Kenapa? Ketika kamu banyak diskusi apa yang terjadi ketika rekaman sama Dara Ayu? Kalau diskusinya sih mungkin
lebih di pembawaan itu nadanya. Jadi ngimbangin, jadi karena suara cewek sama cowok kan kita harus Iya. ngimbangin gitu. Berarti karena kan pasti akan susah juga kan untuk nyanyikan sebuah lagu berdua dengan sendiri. Itu butuh penyesuaian juga. Lama nggak sih kamu menyesuaikan diri sama pasangan duet? Cepet sih, alhamdulillah nggak begitu lama karena darahnya juga enak, dia tuh friendly, terus dia juga asik gitu pokoknya orangnya, jadi gampang nyambung akhirnya. Meskipun dulu gampang nyambung ya. Tapi ini nggak kayak ketagihan nggak untuk akhirnya duet lagi sama penyanyi perempuan? Pasti pengen nantinya, cuman masih Pengen atau ada sebenarnya lagi di masih pengen aja deh. Stoknya udah ada, cuman tinggal nanti nunggu siapa nih yang bakal diajak duet gitu. Oke, berarti akan masih banyak karya-karya ke depan di tahun ini yang dia akan dirilis ya? Pasti. Oke, buat Dimas sendiri di tahun ini mungkin bisa di-share ke teman-teman Tribuners sama pecinta musik campur sari. Harapannya mungkin ke depan sama setahun ini apa sih? Harapannya semoga single-single saya bisa dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia dan bisa mewakili histori teman-teman yang nonton, mewakili perasaan teman-teman yang nonton, khususnya buat para Tribuners yang galau dan ambyar. Cocok banget nanti bisa dengerin lagu saya di Masaka. Oke, galaunya tapi dijogetin ya? Ya, ada pepatah ambyar yang bilang daripada loro hati mending dijogeti. Oh bukan gini, loro hati mending dijogeti gitu. Oh, loro hati mending dijogeti. Itu dia dari Mas Dimas. Oke, makasih Mas Dimas sudah mampir ke kantor Tribuners.com dan ke Tribun Corner. Buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton dan jangan lupa terus ditonton Tribun Corner dan karya-karyanya Mas Dimas Saka di apa YouTube-nya? 5 Bintang Records. 5 Bintang Record, ada 2 single dan nanti akan ada satu lagi yang di-upload. Oke, teman-teman Tribuners dan Tribun Corner, terima kasih dan sampai jumpa di Tribun Corner.